A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk mengenal Allah itu mesti dengan wasitah, dan guru itulah sebagai pemandu yang membimbing muridnya, karena beliau terlebih dahulu sampai ke tempat tujuan. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki berkata, memilih seorang syekh dalam perjalanan tarekat itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap murid, meskipun murid tarekat itu seorang alim besar sekalipun. Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Risalah Al-Qushaisiyah, kemudian wajiblah ke atas seorang murid supaya dia didik oleh syekh sekiranya dia tidak ada guru yang memimpinnya. Selama-lamanya dia tidak akan berjaya dalam perjalanannya menuju Allah. Abu Yazid Al-Bustami pula mengatakan, sesiapa yang tidak ada guru maka pembimbingnya adalah syaitan. Dan Abu Ali Al-Dakkak mengungkapkan pula, apabila seseorang murid itu tidak ada guru yang akan membimbing perjalanan nafas demi nafas, makom demi makom, maka dia akan menjadi hamba kepada nafsunya yang dia tidak mungkin berjaya, tidak mungkin berhasil melepaskan diri daripadanya. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengungkapkan pandangan beliau, maka demikianlah seorang murid itu memerlukan seorang syekh dan guru yang semestinya diikuti untuk dia mendapat panduan ke arah jalan yang benar. Sesungguhnya jalan agama itu cukup sukar sekali, sedangkan jalan-jalan syaitan amat banyak pula. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak ada syekh yang menunjuk arah jalan kepadanya, maka syaitan akan memandu ke arah jalannya menuju jalan syaitan. Dan menurut Imam Al-Ghazali lagi, tetapi untuk mendapatkan syekh, guru yang seperti itu, yang benar-benar tulen, amatlah sukar. Lebih-lebih lagi pada zaman ini banyak yang mengaku diri mereka sebagai syekh mursyid, sedangkan mereka pada hakikatnya mengajak manusia ke arah kelalaian dan kekosongan semata-mata. Malah kebanyakan golongan muhiddin itu mengaku sebagai syekh mursyid juga sedang tindak tanduk mereka terang-terangan bertentangan dengan agama. Kemudian Imam Al-Ghazali lagi berkata, jika kamu melihat seorang manusia terbang di udara dan berjalan di atas air, sedangkan dia melakukan perkara yang bertentangan dengan syara, maka hendaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya itu adalah syaitan. Guru itu senantiasa melimpahkan doanya pada murid, seperti juga Nabi melimpahkan doa baginda pada umat. Begitu juga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat pada hamba-hambanya. Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qudri berkata, maka barang siapa tidak berhubung silsilah tarekatnya hingga kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah berkatnya dan tidak mendapat waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ketahui olehmu hai talib yang berhendakkan rahmat Allah, barang siapa yang tidak mengetahui akan bapaknya, datuk neneknya, yaitu silsilahnya,
di dalam tarekat, maka dialah tersangat buta dan terkadang dibangsakan ia kepada yang bukan bapaknya dari silsilah lain. Syekh Ahmad Al-Kamaskanawi rahmatullah juga menyebutkan dalam kitab yang sama, yaitu barang siapa yang tidak sah baginya keturunan kaum silsilah tarekat, maka dianya anak buangan di dalam amalan tarekat. Tidak ada bapak baginya dan tidak harus baginya duduk jadi ketua majelis yang dibuat guru, dan tidak harus juga baginya bersama-sama menunjuk murid mengajar kepada kebenaran, melainkan sudah mengambil ia akan adab tarekat daripada seorang guru yang mursyid, yang sahih silsilah tarekatnya hingga kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua manusia melihat Allah dengan hatinya, karena hati masih terhalang sehingga terhijab dari memandang Allah. Inilah yang dinamakan buta mata hati. Summun bukmun umyum bahum la yarji'un. Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya mereka tuli, bisu dan buta, tidak dapat menerima kebenaran, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Buta mata secara batin inilah yang disebut cinta buta, sehingga cinta tanpa melihat ada satu kepalsuan, sehingga bagaimanapun ibadah berabad-abad tanpa ma'rifat, maka bukanlah cinta. Awal perjalanan itu adalah ma'rifatullah, dan akhir perjalanan itu adalah mahabbah kepada Allah, mengenal Allah, dan mahabbah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La maujud bihaqqin illallah, yang wujud itu sesungguhnya adalah Allah, yang zahir dan yang batin itu Allah, yang awal pun Allah dan akhir pun Allah. Allah nyata lagi terang benderang, kenapa lagi mencari Allah? Sebenarnya mengenal diri, membahas rasa dan kesadaran hakiki, kesadaran kita sesungguhnya yang ada itu Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain hanya Allah. Dahulu kita tidak kenal, setelah mengenal sebenarnya hanya kesadaran saja yang empunya nama tetap sama juga. Keistimewaan manusia itu adalah ia mengenal siapa sebenarnya dirinya. Kesempurnaan manusia itu adalah dapat Isra Mi'raj, walau semua itu hakikatnya aku, inilah hakikatnya yang sesungguhnya.